Dalam pernyataannya yang diulas di sejumlah media, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengungkapkan dirinya sudah mengingatkan soal bahaya vigilantisme atau main hakim sendiri. Dirinya menyayangkan ada pejabat yang malah bikin sayembara terkait aksi main hakim sendiri. Merespon pernyataan Natalius Pigai, Gubernur Jawa Barat Teddy Mulyadi menerima kritikan tersebut. Namun KDM meminta Menteri HAM juga mempertimbangkan hak asasi manusia dari sisi korban. Sampurasun Wilujeng Enjing, wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Ayo, sudah mulai aman ya. Ayo, warganya sudah pada berani ya. Ayo, aparatnya sudah sangat sigap saat ini. Saya menyampaikan terima kasih atas otokritik dari Pak Menteri HAM, Bapak Natalius Pigai, yang mengingatkan saya jangan sampai melanggar HAM pelaku kejahatan dengan main hakim sendiri. Saya sampaikan dulu saya dibantu banget ketika ada tuduhan pelanggaran HAM terhadap kegiatan barak militer. Sekarang Pak Menteri mengingatkan saya jangan sampai ada tindakan yang melanggar HAM. Saya ucapkan terima kasih. Tetapi ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, orang yang menjadi korban kejahatan ada pelanggaran HAM pada dirinya. Dia kehilangan keamanannya, dia kehilangan perlindungan dari negaranya, dia kehilangan harta kekayaannya. Dan yang paling miris adalah korban kejahatan ketika masuk ke rumah sakit, BPJS tidak bisa mengklaim, membayarkan biaya rumah sakitnya. Tetapi di Provinsi Jawa Barat, semua korban kejahatan dijamin oleh pemerintah provinsi, biaya rumah sakitnya berapapun. Ini yang menjadi catatan penting. Yang kedua, pelaku kejahatan ketika mengalami problem akibat diamuk massa atau terluka, melarikan diri, ada tindakan yang dilakukan oleh aparat, seringkali di rumah sakit aparat tidak punya biaya yang cukup untuk membayarkan rumah sakitnya. Dan saya juga pernahlah ikut membantu membiayai pelaku kejahatan. Karena rumah sakitnya harus dibiayai dengan biaya yang besar. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan hadir untuk menyelesaikan dan melindungi kedua-duanya. Tangkap pelaku dapat apresiasi bukanlah solusi jika berujung eksekusi. Maraknya aksi main hakim sendiri kembali menjadi sorotan ketika warga didorong memburu pelaku kejahatan. Apakah sayembara menjadi jawaban untuk menjaga keamanan atau justru membuka ruang bagi aksi vigilante atau main hakim sendiri dan salah sasaran? Untuk membahas lengkapnya lebih lanjut telah bergabung bersama kami Guru Besar Kriminolog Profesor Adrianus Meliala. Selamat sore Prof. Adrianus. Selamat sore Mbak Raisa. Prof, ini kan Gubernur Jabar KDM itu sempat menggelar sayembara berhadiah hingga 50 juta rupiah ya agar warga itu berpartisipasi menangkap pelaku begal. Memang marak ya di Bandung ini. Bagaimana menurut Prof ini? Apakah emang pemberian imbalan ini efektif agar warga juga aktif menjaga keamanan lingkungan atau seperti apa? Ya, sebagai suatu terobosan, satu alarm, satu pengingat bagi kita semua, maka terobosan Pak Gubernur KDM tentu menarik ya dan patut untuk kita apresiasi. Cuma jangan banyak-banyak, jangan sering-sering, nanti jadi kebiasaan ya. Sebab sebetulnya menangkap pelaku kejahatan adalah hal yang bersifat niscaya dan harus ya, tanpa ada atau tidak ada hadiahnya ya. Kita sebagai masyarakat itu wajib menangkap pelaku kejahatan, turut serta menangkap pelaku kejahatan, khususnya pelaku kejahatan yang memang tidak berbahaya. Nah, mengapa saya katakan khususnya? Karena sebetulnya sudah ada pihak yang memiliki kemampuan, memiliki peralatan, memiliki kewenangan juga untuk itu, yakni aparat penegak hukum. Nah, maka kita berada pada posisi membantu. Jangan sampai karena ada iming-iming hadiah, maka lalu kita yang harusnya membantu malah jadi nomor satu. Jadi di depan, hal mana kemudian menjadikan kita terekspos
terpapar dengan bahaya. Kenapa demikian? Karena pelaku kejahatan tentu tidak mau ditangkap dengan begitu saja, dia pasti melawan dan kemungkinan juga lalu mencelakakan diri kita sendiri. Demikian. Ya Prof, tapi apa sayembara seperti ini berpotensi melahirkan vigilante ini merasa punya wewenang itu untuk menegakkan hukum sendiri? Sebetulnya sudah terjadi ya pada beberapa hal, khususnya ketika dikatakan tadi ya, fenomena main hakim sendiri itu sebenarnya sudah vigilantisme tuh gitu ya. Nah masalahnya kan begini, pertama kita sebagai masyarakat tidak cukup konsisten ya dengan usaha untuk menghilangkan budaya main hakim sendiri itu ya. Ketika barang kita kecurian, kita kemudian melakukannya. Ketika kita melihat orang lain mukulin pelaku, kita merasa kasihan. Tapi ketika barang kita sendiri kecurian, kita melakukannya. Jadi kita nggak konsisten. Yang kedua, nah polisi juga sama ya. Ketika ada massa menghakimi, malah dibiarkan. Bukannya dilerai, bukannya dipisahkan agar kemudian tidak menghakimi pelaku, malah kemudian dibiarkan. Alhasil kemudian masyarakat merasa mendapat angin, mendapatkan dukungan untuk itu. Alhasil sekarang sudah lama menjadi budaya ya, yang kemudian dilakukan oleh banyak sekali pihak di masyarakat. Demikian. Ya Prof, mungkin tadi kan Prof juga sempat bilang ya sebenarnya kalau sesekali sayembara seperti yang KDM lakukan ini tidak apa-apa gitu. Tapi ada batasan tidak sebenarnya pelaku kejahatan seperti apa yang bisa ditangkap oleh warga begitu? Ya sebetulnya secara KUHP sudah diberikan satu rambu-rambu ya, tertangkap tangan. Ya, jadi mereka yang tertangkap tangan kemudian boleh dilakukan langkah-langkah preventif lah gitu ya, bukan langkah-langkah hukum juga, untuk kemudian kita bawa dia kepada aparat. Nah di sini kan lalu titik lemahnya adalah pada saat yang bersangkutan tertangkap tangan dan kemudian lalu diserahkan kepada aparat, itu kan lalu ada jeda tuh, ada waktu. Nah maka sebetulnya ini memang merupakan kritik ujung-ujungnya kepada aparat juga ya. Harusnya aparat itu dengan cepat berada di lokasi, reaktif, responsif, sehingga kemudian lalu waktu yang kritis itu, waktu antara tertangkap tangan dan diserahkan itu menjadi makin kecil. Alhasil kemudian tidak ada ruang bagi masyarakat untuk lalu melakukan main hakim sendiri. Masalahnya adalah bahwa ketika polisi tidak mampu, ya tidak kunjung mampu ya menutup gap itu, ketika diberitahu lama datangnya, ketika diberitahu susah digapainya, begitu ya, bahkan mungkin tidak datang pula. Alhasil kemudian masyarakat mau ngapain dong? Ya pada titik tertentu ada, saya tidak mengatakan setuju, tapi ada benarnya kalau kemudian masyarakat gatal tangan dan kemudian mukuli, karena tadi nggak ada pihak yang harusnya menjadi pelerai dalam hal ini kepolisian, gitu ya. Nah maka ini sekaligus juga menjadi semacam kritik bagi kepolisian untuk responsif, berada di mana-mana. Perhatikan loh, polisi sekarang sudah berada pada titik 350.000 ya. Dulu dibandingkan dengan 20 tahun lalu, polisi hanya berada pada titik 80.000. Sekarang 350.000. Artinya harusnya polisi berada di mana-mana, ya, berada di semua titik kota atau di ujung-ujung jalan. Hal mana kalau kemudian ada apa-apa, polisi segera bisa sampai ke lokasi, ke TKP ya, dan segera bisa mengamankan dua pihak, korbannya, lalu kemudian pelakunya juga, dan tidak kemudian memunculkan atau sempat terjadi main hakim sendiri. Demikian. Berarti kuncinya itu meminimalisir jeda dari sudah ditangkap oleh warga ke sampai diserahkan ke aparat ya Prof. Nah Prof, ini seberapa besar sih resiko salah tangkap atau salah tuduh? Mungkin kan banyak warga yang